Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Di video kali ini kita akan melanjutkan untuk space frame teman-teman. Soalnya ini gue juga masih proses belajar teman-teman mengenai si space frame ini. Oke, sekarang kita akan langsung masuk Google SketchUp-nya aja teman-teman. Di sini pertama kita bikin nih struktur awalnya dulu, semeter kali semeter. Ini terserah teman-teman mau pakai ukurannya dalam meter atau milimeter, bebas. Kemudian di sini kita bikin garis seperti ini. Kemudian si garisnya ini kita angkat dengan cara klik M, kemudian teman-teman arahin ke titiknya, kemudian naikin seperti ini, kemudian klik panah untuk nge-snap aksis warna birunya, teman-teman naikin semeter juga. Terus ini si surface-nya teman-teman delete. Kalau udah, sekarang di sini teman-teman bikin ke kanan seperti ini. Ini bikinnya 0,5 berarti. Supaya dia semeter juga. Teman-teman copy, ini teman-teman select, teman-teman Q, kemudian teman-teman rotate, teman-teman klik control untuk rotate and copy. Nah, di sini kita udah jadi untuk satu struktur daripada si space frame-nya kita, teman-teman. Nah, setelah udah jadi seperti ini, kita klik kanan, kemudian kita jadiin dia komponen. Kita jadiin komponen, baru di sini kita copy ke kanan sebanyak anggaplah 40 kali. Oke, kalau misalkan udah di sini kita akan membuat si struktur daripada atapnya. Nah, caranya gimana? Di sini teman-teman bisa pakai yang curve ini nih. Terserah teman-teman mau pakai yang arc kayak mau pakai yang 2 point arc atau 3 point arc. Ini gue pakai yang 2 point arc aja. Misalkan di sini kita bikin dia 20 meter lah, anggaplah, mau kurang. Ya udah kita tambahin jadi 40 meter. Kemudian di sini kita bikin si arc-nya ini nih. Cari tengahnya, kemudian kita bikin seperti ini. Satu lagi kita bikin juga. Oke, seperti ini. Ini kita delete, tengahnya kita delete. Kalau udah, ini kita berdiriin teman-teman, kita rotate. Kita cari aksis warna hijau. Kemudian sini kita rotate ke atas seperti ini. Ini kita rotate ke atas. Sip. Oke, kalau misalkan udah di sini kita akan langsung aja shape bender si strukturnya kita ini. Cuman jangan lupa teman-teman harus grouping dulu. Klik kanan make group. Nah, di sini teman-teman tipsnya, ini gue juga baru tahu sih sebenarnya. Ternyata kita tuh harus bikin si ininya teman-teman di aksis warna merah ini. Ini gue baru tahu juga nih. Contoh, misalkan di sini kita bikin di aksis warna hijau ya. Kemudian kita klik si komponen dan groupingnya kita, kemudian kita klik shape bender, kemudian kan dia akan minta untuk straight line-nya. Misalkan kita klik, dia akan bilang nih, please select line that is drawn on the red axis. Nah, ini si patokan kita tuh harus warna merah. Cuman, ini gue kasih lihat kalau misalkan patokannya itu tidak sejajar dengan komponen yang kita mau bikin sebagai strukturnya. Misalkan ini, terus kita shape bender, kita klik ini, start, udah dapat tulisan start dan juga end. Kemudian kita klik si strukturnya, kemudian kita enter. Nah, dia akan jadinya seperti ini teman-teman. Dia nggak akan ngikutin garis kita ini. Kenapa? Karena di sini untuk garis patokannya itu mengarah ke kanan, sedangkan strukturnya mengarah ke atas. Jadi kalau misalnya kita bikin di garis yang ini, dia bakal ngaco banget deh. Nah, maka dari itu mendingan kita di sini rotate semua dari grouping maupun si garisnya kita supaya sejajar dengan red axis. Oke, seperti ini. Kalau misalkan udah, jangan lupa di sini teman-teman dempetin dulu nih. Nih, gua kasih lihat kalau misalnya nggak didempetin, dia tuh akan jadinya jaraknya segini teman-teman. Ini kita klik, kemudian kita klik shape bender, kita klik patokannya, kemudian kita klik garisnya, kemudian kita oke. Nah, bisa kita lihat dia akan kebikinnya tuh ada jarak antara si patokan dan juga garisnya ini. Ya kan, paham kan teman-teman? Nah, maka dari itu kenapa di sini kita harus dempetin seperti ini. Kalau udah di sini kita select groupingnya, kita shape bender, kita klik patokannya sampai tulisan start dan end. Kemudian di sini kita tinggal klik si strukturnya kita. Kalau udah di enter, nah ini udah jadi teman-teman groupingnya. Kalau dari sini tinggal teman-teman M, kemudian geser ke kanan kontrol, kemudian sini teman-teman kasih misalnya 40 kali. Nah, langsung jadi teman-teman untuk struktur dari space frame-nya ini.
Nah, cuman di sini perlu diingat adalah dia belum memiliki ketebalan pipanya. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk ke komponen. Nih, teman-teman masuk ke komponen ini, kemudian di sini teman-teman tinggal Tools, Convert Arc Lines to Cylinder, kemudian teman-teman pilih diameternya 10. Ntar dia akan otomatis menjadikan yang garis kita menjadi pipa-pipa. Nah, cakep teman-teman. Dan perlu diperhatikan di sini semakin banyak garisnya teman-teman, dia akan semakin nge-lag. Jadi berhati-hati dalam pembuatan struktur yang terlalu berat teman-teman. Nanti takutnya laptop teman-teman juga nggak kuat. Nah, ini tipsnya kalau misalkan nggak mau begitu nge-lag teman-teman, profilnya harus matiin. Teman-teman ke view, aging style, profile teman-teman hilangin. Nah, ini udah jadi untuk atapnya. Sekarang kita bikin untuk si struktur kolomnya nih. Nah, struktur kolomnya caranya tinggal pilih line, kemudian teman-teman tinggal pakai plugin line to tubes yang tadi langsung jadi pipa-pipa. Oke, di sini kita langsung bikin kolomnya aja. Oh ya teman-teman, di sini kolomnya tuh nggak harus lurus ya. Di sini gue contohin deh. Misalkan kita bikin tinggi, ini kita bikin yang mendatarnya dulu. Misalkan tingginya kita bikin 20 meter. Kemudian ini kita bikin dia seperti ini misalkan kolomnya. Nih teman-teman, misalkan kolomnya seperti ini. Ini gue nggak tahu ya cocok apa enggak, tapi seenggaknya gue pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa kolomnya tuh nggak harus pakai line, maksudnya nggak harus pakai pensil ini, tapi teman-teman bisa pakai arc juga teman-teman. Kita naikin, kemudian kita rotate seperti ini. Kalau teman-teman sih tinggal ke tools, convert, kemudian diameternya teman-teman gedein, misalkan semeter. Nah, dia akan jadi seperti ini. Ini sorry ya, rada beda sama thumbnail yang kemarin gue kasih, soalnya memang yang thumbnail itu masih trial error juga sih sebenarnya teman-teman. Ini kita scaling supaya pas-pasin. Oke teman-teman, ntar kalau misalkan bikin ukuran yang presisi supaya ntar jadi bagus. Oke teman-teman, kayaknya ini aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.